Allah tidak melihat rupa siapa diri kita. Lalu apa yang Allah lihat dari hamba-hambanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ada dua hal yang Allah lihat dari hamba-hambanya, yaitu hati dan amalan-amalan kita sebagai hambanya, yang mana hati ini adalah inti dari kebenaran. Kenapa hati bisa dikatakan inti dari kebenaran? Karena pada dasarnya hati itu suka membenarkan walau lisan berkata lain. Intinya, hati itu suka menyatakan hal yang benar sebenar-benarnya. Di saat kita senang, katakan senang. Lagi kita marah, ya pasti ekspresinya marah. Maka benar adanya jika hati merupakan hal utama untuk mendukung kualitas hamba yang salih dan soleha. Kualitas hamba atau manusia itu bukan diukur dari segi rupa, harta, pangkat, maupun jabatan, dan hal lainnya. Jelas sudah, tak ada yang patut disombongkan dalam diri ini. Semua derajatnya sama di mata Allah. Yang membedakan manusia di hadapan Sang Pencipta ialah keimanan atau hati dan amalan-amalannya. Arti dari iman ialah percaya dan yakin. Tentunya kita sudah tahu, bahkan sering mendengar apa itu iman. Kemarin kita sudah bahas keyakinan atau kepercayaan, yaitu iman. Sekarang kita akan membahas amalan-amalan atau perbuatan. Yang mana amalan ini atau perbuatan ini sering disebut dengan sosialisasi atau hubungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri diwujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri, dan mencintai diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan hidup yang sama adalah untuk mencapai kebahagiaan hati bersama. Sedangkan kebahagiaan hati bersama dapat tercapai apabila sudah mendapatkan kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan pribadi akan terlaksana apabila manusia mampu menerapkan sikap rela, menerima, dan sabar. Sikap rela atau sanggup untuk melepaskan, contohnya seperti melepaskan hak milik. Sikap menerima segala apapun yang menimpa kita tanpa memberikan protes. Kita perlu memahami hubungan antar sesama diri sendiri agar bisa menjalin hubungan antar sesama manusia. Jika kita belum bisa memahami diri sendiri, apalagi memahami orang lain yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
Setelah kita bisa memahami diri sendiri, maka kita juga wajib berhubungan antar sesama atau interaksi. Interaksi atau hubungan antar sesama manusia diwujudkan melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini yang telah memasuki tahap psikologis yang komunikator dan komunikasinya saling memahami. Saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas kebersamaan. Apabila kita ingin menciptakan komunikasi yang akrab dengan orang lain, maka dapat didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas maupun mengenai masalah pribadi yang bersifat sosial. Kita harus memahami hakikat manusia. Bagaimana kita mampu menerima orang lain di luar diri kita dengan apa adanya. Bagaimana kita mampu bersikap profesional dalam melakukan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa memahami sifat orang lain, karena pada dasarnya manusia itu ada kalanya gotong royong atau kerjasama, maka itu baru bisa mewujudkan yang dinamakan interaksi yang saling menguntungkan.